Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang saat meresensi buku. Setelah seorang membaca buku, apa yang harus dia lakukan? Bagi saya, meresensi buku adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Karena membaca itu bukan persoalan kita menuntaskan buku kemudian selesai, tetapi di dalam buku itu memiliki banyak hal, banyak ilmu yang harus kita resapi lebih dalam lagi. Nah, salah satunya adalah dengan cara meresensinya. Apa saja yang kita dapatkan ketika kita meresensi sebuah buku? Nah, dalam resensi itu kan kita akan menulis identitas buku, sinopsisnya bagaimana, kemudian isi buku, kelemahan dan kekurangan buku. Nah, itu sudah sebagai gambaran bahwa hal-hal tersebut yang akan kita dapatkan. Akan tetapi di luar hal itu kita akan lebih banyak mengetahui tentang buku tersebut. Bukan saja tentang buku itu, akan tetapi terkait penulisnya, bagaimana penulis menuangkan ide-ide tersebut sehingga terbentuk menjadi sebuah karya, bagaimana dia mengelolanya, bahkan bagaimana ide dari seorang penulis itu kemudian dia menulis buku tersebut. Dari meresensi juga kita menyelam lagi persoalan tentang penulis. Nah, jadi bukan soal bukunya saja, bukan tentang soal isinya saja, kita bahkan bisa mengetahui tentang penulis buku itu sendiri. Nah, tentang penulisnya kita bisa mengetahui lewat profil yang ada di dalam buku tersebut. Nah, dalam meresensi buku, kita tentunya akan menelusuri isi buku ya. Nah, ada hal penting yang sebenarnya sebelum membaca secara keseluruhan buku itu kita perlu membaca kata pengantar dalam sebuah buku. Nah, disinilah yang nantinya akan dijelaskan tujuan si penulis ini menulis buku itu untuk apa. Tujuan penulisnya yang dituju itu kepada siapa. Kemudian dengan meresensi buku, kita bisa mengetahui bagaimana penulis itu membaca buku. Kenapa? Kita itu bisa mengetahui dari daftar pustaka yang mereka tulis di dalam karya mereka. Ini adalah salah satu buku yang saya pegang ini, buku berjudul Adam, Penciptaan Manusia Pertama yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Nah, di sini jumlah halaman itu sekitar 800-an, tetapi di sini kita tentunya berpikir, wah, untuk menyelesaikan satu buku setebal 800 itu dia harus membaca atau menelusuri 300 referensi buku sehingga bisa mendapatkan satu karya seperti ini. Sedangkan di zaman sekarang kita menulis buku hanya 10 referensi sudah selesai. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran, itulah bobot terpenting yang nantinya menjadikan karya kita, buku kita itu sangat bermanfaat untuk orang lain. Karena referensi yang digunakan tentunya banyak, jadinya maksudnya karya kita pun itu menjadi bermanfaat dan berkualitas untuk yang membaca. Jadi meresensi buku itu bukan hanya persoalan kita menulis isi buku, kelemahan buku, identitas buku, akan tetapi kita lebih menelusuri banyak hal tentang buku tersebut. Maka yang akan kita dapatkan setelah meresensi buku adalah 1. Identitas buku, yang kedua isi buku tersebut, yang ketiga profil penulis,
Yang keempat itu tujuan menulis, dan yang kelima adalah siapa yang akan membaca buku tersebut. Baiklah, sampai di sini saja video saya hari ini. Terima kasih sudah mendengar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.